Bapa di sorga, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Engkau mampukan kami, Engkau limpahi curai kami dengan segala hikmat pengertian dan pengetahuan dan pemahaman yang benar, sehingga kami masuk dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Mampukan kami untuk dapat belajar dan berikan kami kesanggupan untuk melangkah di dalam seluruh kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan belajar satu topik menarik dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-30. Tapi kita akan membaca beberapa ayat saja yang penting yang menjadi pokok pikiran kita pada malam hari ini. Lukas 15 ini berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, malam hari ini saya akan berikan tema tempat kamu pulang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Tentu kita tahu ada si bungsu dan si sulung. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Sampai di sini dulu. Kita tahu kisah ini sangat-sangat menarik sekali bahwa si anak bungsu ini dia meminta apa yang bukan miliknya. Itu adalah sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan ya bagi adat istiadat dan hukum Yahudi pada waktu itu, bahwa anak dilarang meminta hak bagian miliknya sebelum orang tuanya meninggal. Nah, si anak bungsu ini dia melakukan banyak sekali pelanggaran. Dia bukan hanya meminta apa yang menjadi miliknya sebelum orang tua, dalam hal ini papanya, meninggal. Tapi setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan hatinya, di bagian firman Tuhan itu dikatakan bahwa dia menjual seluruh apa yang telah menjadi bagiannya. Itu adalah salah satu bentuk ketidakhormatan terhadap orang tuanya. Ya, ini adalah salah satu bentuk rasa tidak menghargai akan jerih lelah daripada orang tuanya. Tidak berhenti sampai di situ, saudara, bahwa di dalam bacaan kita tadi kita temukan bahwa lalu kemudian dia pergi menjauh dari sang papa. Dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan dan dia pergi ke jauh. Dia pergi jauh sekali, dia meninggalkan papa dan rumahnya. Dan apa yang terjadi di sana, dia hidup dengan sangat berfoya-foya. Dia menghamburkan segala apa yang dimilikinya. Dia pergi dari rumah, dia keluar dari rumah dengan tangan yang penuh terisi. Lalu singkat cerita, inilah kemudian fakta yang terjadi terhadap anak bungsu ini. Dia pergi dengan tangan yang penuh. Lalu di negeri anta berantah itu, ini yang terjadi. Kelaparan terjadi dan dia ada di dalam satu titik nadir, titik terendah di mana dia miskin, melarat, hina, dina, papa. Bahkan untuk makan pun, makan makanan binatang babi pun itu tidak dia dapati. Dalam sekejap dia mengalami kehampaan. Dalam sekejap semua yang ada di dalam genggamannya itu menjadi kosong. Dalam sekejap. Waktu dia pergi menjauh dari rumah papanya. Waktu dia pergi meninggalkan si papanya. Itu yang terjadi. Kehampaan melanda dirinya. Sampai kemudian ini yang terjadi. Dikatakan tadi di ayat selanjutnya dikatakan bahwa dia miskin. Dia sangat-sangat kelaparan. Untuk makan pun dia mengalami kesulitan. Dia bekerja kepada seorang saudagar, kepada seorang tuan, dan tuan itu memperkerjakan dia kepada di kandang babi, dan dia berusaha untuk mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan babi itu. Dia tidak mendapatkannya. Dia ingin pulang, tapi sepertinya dia tidak punya alasan yang tepat untuk kembali pulang ke rumah papanya setelah segala yang dia buat, segala yang dia perlakukan, segala yang telah dia buat terhadap papanya. Dia seolah-olah tidak punya alasan untuk kembali. Tapi yang menarik dari kisah ini, di ayat selanjutnya, di situ dikatakan bahwa ada sebuah kesadaran yang muncul.
Bahkan saya mau bilang bahwa dia bukan hanya menyadari satu hal, tapi ada 3 hal penting yang timbul sebagai bentuk kesadaran dari dalam dirinya. Si bungsu ini menyadari yang pertama, bahwa dia miskin, melarat, hina, dina, papa. Dan sedikit waktu lagi dia akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kesadaran yang kedua yang terbangun dari dalam dirinya, bahwa dia temukan di rumah papanya itu hidup di dalam segala kelimpahan. 2 alasan pertama inilah yang kemudian membuat dia untuk segera bergegas kembali ke rumah papanya. Tapi sepertinya dia dihadang oleh satu kesadaran yang lain, yaitu punishment, yaitu ada sebuah konsekuensi logis akibat dari semua yang telah dia perbuat. Makanya disebutkan di ayat-ayat selanjutnya, kita temukan di dalam bacaan-bacaan itu, bahwa dia berkata, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga. Waktu dia berkata, aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa, dia tahu ada satu konsekuensi yang menanti dia. Bahkan dia berkata bahwa aku tidak layak disebutkan lagi anak Bapa. Jadikan aku salah satu orang upahan. Tapi ada satu kesadaran yang luar biasa yang membuat dia menjadi tidak takut terhadap punishment itu. Ada satu kesadaran yang membuat dia tidak takut akan segala bentuk konsekuensi apapun itu yang akan dia terima. Kesadaran itu adalah dia tahu, dia sadar bahwa di rumah papanya itu ada di dalam segala kelimpahan. Ini yang luar biasa. Alasan inilah yang kemudian membuat dia bangkit dan pergi ke rumah papanya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada anak sulung juga yang sedang menanti dia. Kalau kita baca di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30, itu kita akan temukan bagaimana anak sulung bereaksi terhadap si bungsu yang adalah adiknya. Dia marah. Di dalam ayat yang ke-28, 29, ke-30, kita akan temukan di situ bahwa dia marah. Dia tidak terima. Bahkan dia membuat satu perbandingan dengan adiknya. Saya sudah melakukan yang terbaik buat Papa, tapi saya tidak menerima apa yang sepadan, apa yang pantas saya terima. Adik yang baru saja datang setelah menghabiskan segala harta miliknya, setelah dia hidup berfoya-foya, setelah dia habiskan hidupnya, masa hidupnya dengan perempuan pelacur di luar sana, dan waktu dia pulang, kok tega-teganya Papa melakukan penerimaan yang lebih pantas dari apa yang sudah saya buat di rumah ini. Anak sulung itu adalah gambaran daripada orang sekitar kita. Anak bungsu adalah gambaran dari kita. Sekitar kita akan lebih tergoda untuk melihat kesalahan kita daripada kebaikan kita. Jangankan kita buat baik, apalagi kalau tidak pernah berbuat baik. Makanya ada pepatah bilang bahwa nila setitik akan merusak susu sebelanga. Si sulung itu membuat perbandingan bahwa dia berpikir bahwa dia menjadi lebih baik, dia lebih baik, dia jauh lebih benar. Dia sudah buat banyak hal untuk rumah dan untuk sang papa. Berbeda dengan si bungsu yang kerjaannya, yang bisanya cuma hanya menghambur-hamburkan segala jerih lelah dari si papa. Itulah yang terjadi di sekitar kita. Dunia melihat dengan mata yang penuh menghakimi. Dunia melihat dengan punishment. Dunia lebih tergoda melihat kesalahan kita. Tapi berbeda dengan sang Bapa. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saya bertanya dalam hati saya, apa sih sebenarnya kerjaan daripada si papa ini? Seolah-olah dia tidak pernah beranjak dari titik di mana dia dan si bungsu melakukan perpisahan.
Dia tetap ada di situ. Cuman satu jawaban. Dia menunggu. Dia menunggu si bungsu itu kembali. Dikatakan bahwa dari jauh dia melihat. Dari jauh dia melihat, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Ayah tidak berlari mendapatkan dia dengan membawa 1000 pertanyaan. Ayahnya tidak berlari mendapatkan dia dengan membawa pentung, pisau, benda-benda tajam untuk menghabisi. Ayahnya tidak tergoda untuk melihat kesalahannya dia. Yang dia dapati adalah kelimpahan kekayaan kasih karunia dari sang ayah. Apa yang dia dapat? Dia dapat rangkulan, dia dapat pelukan, dan dia dapat ciuman. Ada satu pesan penting lewat narasi singkat ini. Yesus sedang memberikan satu perumpamaan tentang sebuah relationship antara ayah dan sang anak. Yesus sedang memberikan satu perumpamaan yang berbicara. Yesus sedang berbicara tentang ada satu ruang yang terbuka, yang senantiasa disiapkan. Ada satu pintu yang senantiasa terbuka buat saudara dan saya. Pintu itu namanya the presence of God. Pintu itu yang namanya hadirat Tuhan, di mana kita boleh mengalami encounter dengan Dia. Dan pada saat kita mengalami encounter, pertemuan dengan Dia, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Yang pertama, kita seperti si bungsu itu akan mengalami penerimaan kembali. Yang kedua, si bungsu itu segala pelanggaran dan dosanya tidak lagi diperhitungkan. Sebab sang papa tidak tergoda sedikit pun untuk melihat kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang telah dibuat oleh si bungsu. Yang ketiga, dia boleh mengalami pemulihan. Dan status anaknya itu tidak pernah hilang. Status saudara dan saya tidak akan pernah bisa hilang. Yang keempat, terakhir, papanya bikin selebrasi. Ini yang luar biasa. Ini yang sangat luar biasa. Saya mau bilang pada saudara, apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi, kesalahan, pelanggaran, dosa, mungkin saat ini saudara berada dalam titik terendah, saya mau bilang, ingat untuk pulang. Dan ketahuilah bahwa tidak ada tempat yang paling pantas. Tidak ada tempat yang paling menyenangkan. Tidak ada tempat yang mampu menerima segala kelemahan, pelanggaran, dan dosa saudara dan saya. Tempat itu cuman hadirat Tuhan. Kembali kepada hadirat Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami penerimaan. Saudara dan saya, pelanggaran dosa tidak lagi diperhitungkan. Status kita tetap anak. Dan sorga bikin selebrasi buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini mungkin ada dalam pergumulan, keuangan, keluarga, anak-anak, pendidikan, pekerjaan, jodoh, apapun itu. Saya mau bilang buat saudara, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari yang bisa kita buat. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, saya ajak untuk letakkan tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Bapa. Engkau Allah yang maha mulia dan maha dahsyat. Kami anak-anak-Mu, kami adalah kepunyaan-Mu. Kami akan terus menikmati kelimpahan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu. Dan biarlah pada kesempatan ini, setiap kita boleh mengalami dan kami boleh dilepaskan segala yang terikat, segala yang lemah, segala sesuatu yang tidak mungkin kita buat. Tuhan campur tangan dan biarlah mujizat Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya apapun yang kami doakan, apapun yang kami minta, kami percaya di dalam satu nama Yesus Kristus kami telah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih membutuhkan layanan doa dan konseling, saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.